Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini adalah resep pembuatan kering tempe yang dikombinasikan dengan kentang dan kacang tanah. Mungkin di daerah lain namanya entah apa, saya kurang tahu, tapi kebanyakan di sini atau Surabaya menyebutnya nanti ini adalah kering tempe. Kalau di Surabaya itu biasa dikombinasikan dengan nasi kuning. Nah, karena pada saat ini catering kita ada pesanan nasi kuning untuk acara selamatan atau hajatan begitu. Jadinya kombinasinya dengan kering tempe yang kombinasinya dengan kentang dan kacang tanah. Nanti resepnya juga saya akan bagikan seperti biasa ada di deskripsi. Ini proses awal yaitu kentang dikupas bersih, dicuci, kemudian kita iris sehingga menjadi bagian-bagian tipis-tipis begini dengan tujuan supaya nanti dia kering dan crispy, pemirsa, begitu. Saksikan untuk tahap awalnya yaitu kita iris-iris. Mungkin yang tidak terbiasa harus pelan-pelan ya pemirsa ya. Kalau yang terbiasa sih nggak masalah. Kalau yang nggak biasa kita begini teknik untuk mengiris juga jari tangan itu seperti ini posisinya pemirsa, yang benar. Nah, jadi posisi pisau begini, jadi nggak akan kena walaupun kenceng, tapi yang jelas posisinya begini pemirsa. Nah, kalau kita megangnya begini itu rawan kena, tapi kalau megangnya adalah megang pisaunya itu begini, megang kentangnya atau bahannya yang mau diiris itu begini, tidak akan kena tangan pemirsa. Nah, ini juga salah satu tip untuk menghindari kecelakaan kerja. Setengah kayak mencengkram begitu pemirsa, begini ya. Jadi kalau belum terbiasa ya pelan-pelan aja pemirsa. Yang diutamakan adalah keselamatan. Begitu pemirsa. Tapi kalau istilahnya udah ngerti tekniknya, tangannya itu posisinya bagaimana, insya Allah akan terbiasa pemirsa. Begini posisinya pemirsa. Jadinya walaupun kita nggak ngelihat, nah itu akan terbiasa pemirsa. Begitu. Oke, kita siapkan dulu untuk kentangnya, kemudian baru tempenya nanti kita iris-iris juga. Setelah pengirisan kentangnya selesai pemirsa, kita rendam, tujuannya biar warnanya tidak berubah. Setelah itu udah siap goreng ini. Kemudian kita lanjutkan ke bahan selanjutnya yaitu tempe ya pemirsa ya. Nah, ini tempenya kita siapkan.
Setelah bahan pertama tadi telah kita iris, yaitu kentang, beralih ke tempe pemirsa. Untuk tempenya kita irisnya begini pemirsa. Kita jadiin 3 bagian, terus kemudian dijadikan 3 bagian lagi pemirsa. Nah, jadi 3 bagian lagi sehingga satu lonjor tempe tadi itu menjadi 9 pemirsa. Jadi 9 bagian, dan kita iris lagi juga tipis-tipis seperti halnya kentangnya tadi, dengan tujuan nanti ikut crispy juga pemirsa. Dan kalau crispy itu tandanya kan kadar airnya sedikit, sehingga awet juga dalam penyimpanannya, awet juga dalam masa penyimpanan makanannya, itu tidak cepat basi pemirsa. Kita iris untuk tempenya tipis-tipis, nah, seperti ini pemirsa. Ini hasilnya. Bahan-bahan yang tadi udah kita iris pemirsa tipis-tipis begini. Ini untuk kentangnya yang tadi, dan untuk tempenya ini. Kemudian kita siapkan semua. Ini juga kacang tanahnya untuk segera kita goreng. Oh ya pemirsa, untuk pemilihan pisau itu juga penting ya pemirsa ya. Mungkin pemirsa mau beli pisau yang istilahnya profesional, dalam artian di sini itu kita penggunaannya itu yang bahannya stainless atau karbon. Nah, kebetulan di sini saya dulu waktu masak itu dapat jatah pemirsa. Dapat jatah, kalau yang paling enggak itu Victorinox. Mereknya Victorinox. Kalau standar hotel dan restoran itu Victorinox setidaknya itu Tramontina. Nah, kalau untuk ukuran ini adalah 8 in. 8 in itu paling tidak 8 in itu harganya kisarannya 400-an pemirsa untuk Victorinox-nya. 400, kalau yang 10 in mungkin masih bisa sampai 600-700-an. Ini yang ukuran 8 in pemirsa. 8 in, makanya sampai dikasih nama begini itu karena pisaunya sih kesannya kayak pisau emak-emak, tapi ini sebenarnya adalah standar hotel restoran begitu pemirsa. Nah, ini juga yang kecil ini adalah 6 in ini. Saya semua menggunakan sini pisaunya adalah Tramontina. Nah, kalau yang ini istilahnya juga standarnya untuk hotel dan restoran itu untuk pisaunya yang anti karat. Katakanlah Victorinox atau yang di bawahnya adalah misalnya di bawah mereknya Victorinox itu ya ini Tramontina. Namun hati-hati dalam pembelian pisau, apalagi di online shop itu banyak yang KW pemirsa. Jangan tertipu dengan harga yang murah, apalagi cuma selisih sedikit. Sepanjang pengetahuan saya, belasan tahun saya menggunakan pisau yang seperti ini, misal Victorinox,
itu belum pernah ada istilah copot dari ininya pemirsa. Dari plastiknya ini belum pernah ada copot dari ininya. Kalau yang ininya patah iya. Kalau besi logamnya ini, pisaunya ini, mata pisaunya patah ya. Tapi kalau yang ini copot, patah apalagi copot, belum pernah ada kasus seperti itu. Kalau ori ya pemirsa ya, dengan catatan ori ya, ori Victorinox atau Tramontina. Demikian sekilas info untuk pisaunya pemirsa. Tip mungkin pemirsa mau istilahnya beli pisau yang bagusan gitu, karena pisau itu juga menjadi semangat kita untuk bekerja ya, bagi yang suka-suka iris-iris, dan ketajamannya memang gampang tajam sekali ini pemirsa, diasah sedikit aja udah tajam. Makanya koleksi saya kalau enggak Victorinox ya Tramontina yang asli Brasil. Kalau Victorinox itu Jerman pemirsa, Jerman mungkin. Oke pemirsa, bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi kita goreng. Nah, pertama-tama dari misalnya dari kentangnya, terserah mau dari kentangnya duluan atau mau dari tempenya, tidak masalah pemirsa. Kita goreng sampai mengering ya pemirsa, sampai crispy ya, sesuai dengan judulnya yaitu kering tempe. Jadi bahan-bahan yang ada di sini nanti berusaha kita keringkan ya, seminimal mungkin kadar airnya ya, seperti ini pemirsa. Nah, ini crispy ini pemirsa, renyah tuh pemirsa. Nah, jadinya akan awet. Ini untuk yang sudah selesai pemirsa ya. Nah, setelah nanti ke kentangnya ini yang sudah kita irisin tadi, kita lanjutkan juga ke tempenya. Setelah tadi kentangnya udah selesai kita goreng sampai crispy mengering, sekarang tempenya pemirsa. Tempe sebagai bahan dasar kering tempe. Nah, kita masukin tempenya. Hati-hati pemirsa ya, dikit-dikit ya, sedikit-sedikit takutnya meluber. Nah, kalau udah ini pemirsa, kita goreng sampai ini sampai crispy juga pemirsa. Entah kalau di daerah tempat pemirsa semua mungkin macamnya atau jenis makanan ini nanti apa ya jadinya. Kalau di Jawa Timur atau khususnya itu Surabaya, perpaduan ini nanti jadinya kering tempe begitu pemirsa. Nah, kita tadi dari awal video adalah resep untuk membuat kering tempe, yaitu sebagai pelengkap nasi kuning, biasanya begitu. Jadi kalau udah setelah seperti ini pemirsa, ini mengering, ini udah kering crispy. Nah, ini pemirsa yang baru digoreng, nanti ini akan naik. Cirinya kalau udah kadar airnya berkurang atau bahkan sedikit, itu cirinya tempe ini yang akan kita goreng dia mengambang pemirsa. Kita goreng. Sebenarnya ini adalah sebagai pelengkap aja sih, pelengkap di apa namanya, nasi kuning. Kalau orang Surabaya, terus khususnya di keluarga besar saya, kalau nggak ada begininya, nasi kuning nggak ada begininya, itu kayaknya kurang lengkap, kayaknya kurang afdol begitu. Jadi kayaknya harus ada ini. Makanya kita ya memang harus membuat salah satu komponen ini, yaitu tempe kering begitu pemirsa. Nah, ini udah mulai naik itu pemirsa.
udah mulai naik, banyak yang udah mengambang, itu cirinya udah mau matang pemirsa. Nanti tahap selanjutnya yang terakhir adalah ini, karena kita memakai 3 bahan seperti yang di awal video, yaitu kentang, terus tempe ini pemirsa, yang sama-sama digoreng sampai kering. Setelah tempe adalah ini, nanti baru ke bumbu-bumbunya pemirsa. Ikuti aja prosesnya. Mungkin untuk daerah lain atau tempat lain itu adalah mempunyai ciri khas tersendiri akan masakan. Nah, di sini saya coba tampilkan ciri khas makanan Surabaya. Kalau nasi kuning itu dipadukan dengan apa aja begitu pemirsa. Berbagi resep, berbagi istilahnya apa ya, kayak kalau di sana itu ciri khasnya begini begini ya, atau namanya, bahkan kadang-kadang makanannya itu serupa pemirsa, bahan dasarnya serupa, mungkin ada modifikasi sedikit dengan campuran bumbunya atau mungkin bahan dasarnya di daerah lain, tapi itu nanti ketemunya sama seperti itu pemirsa. Makanya masukan atau di kolom komentar, mungkin pemirsa punya pengalaman yang seperti ini, jenis makanan pelengkap seperti ini itu kalau di daerah pemirsa sekalian itu namanya apa begitu. Setelah sudah jadi seperti ini pemirsa, tempenya, tempe keringnya, kemudian baru ke tahap selanjutnya, yaitu penggorengan kacang, karena memang menggunakan 3 bahan pemirsa ya, kentang, tempe, dan kacang tanah. Kita goreng dengan api sedang ya pemirsa, jangan terlalu gede, api sedang saja. Kalau kacang ini tidak bisa mengambang pemirsa ya, karena dia padat. Kalau tempe tadi sama yang kentangnya kan kalau udah mateng, bahan tersebut akan naik kalau sudah mateng. Kalau ini enggak, walaupun sampai gosong enggak akan ngambang, dia tetap tenggelam. Nah, api kecil ya pemirsa ya, biar hasilnya matangnya juga bagus. Nah, setelah bahan-bahan sudah kita siapkan tadi, udah kita goreng, kemudian ke bumbu-bumbunya ya pemirsa ya. Nah, ini bumbu-bumbunya. Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Itu nanti ini yang bumbu yang kita haluskan yang ini ya pemirsa ya. Dan kemudian ini tidak kita haluskan, tetapi langsung kita campur nanti di waktu pemasakan kering tempenya ya. Ini ada daun salam, daun jeruk, asam matang atau asam jawa, terus lengkuas, dan kemudian ada gula merah atau gula jawa ini ya pemirsa ya. Kemudian gula pasir dan garam. Seperti biasa pemirsa, untuk komposisi resepnya ini nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya pemirsa ya, biar lebih gampang daripada mengingat-ingat, atau saya taruh di videonya kan nanti bisa push play jadi kurang konsentrasi. Kalau di kolom deskripsi kan enak tinggal baca. Demikian pemirsa, setelah ini kita lanjut ke proses pemasakannya. Ini untuk saat ini akan saya giling.
bisa dengan blender atau chopper bisa pemirsa ya. Untuk tahap selanjutnya kita mulai, yaitu dengan bumbu yang udah dihaluskan kita sangrai. Kalau udah panas ya pemirsa, bumbu yang halus kita sangrai sampai aromanya keluar atau matang ya pemirsa. Ya, kembali lagi pada ini pemirsa ya, setiap menu itu setiap daerah, setiap menu, setiap orang itu punya metode sendiri-sendiri dan punya ciri khas bumbu yang ciri khas sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi satu sama lainnya akan punya sensasi yang berbeda ya pemirsa ya. Tapi ini adalah resep andalan di catering saya ini begini pemirsa. Nanti komposisinya atau resepnya seperti biasa di kolom deskripsi ya pemirsa. Nah, kalau udah istilahnya udah mulai matang atau mulai layu, udah aromanya keluar, kita masukkan yang daun-daun itu pemirsa. Daun salam, daun jeruk, asam jawa, lengkuas kita masukkan, kita sangrai lagi, kita goreng lagi sampai matang. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit air ya pemirsa, sedikit air, tambahkan sedikit air, yang gunanya air ini adalah untuk mencairkan atau melumerkan gula merahnya pemirsa, karena kita pakai gula merah. Seperti video di awal itu kan ada gula merahnya. Nah, ini fungsinya air tadi, sedikit air itu untuk melelehkan gula itu. Nah, ini bumbu-bumbu yang gula merah, gula pasir, dan garam ya pemirsa. Nah, kita masukkan, kita aduk-aduk. Nah, untuk proses ini pemirsa, ini nanti sampai kadar airnya hilang, karena kita menginginkan yang gula dan bumbunya, rempah-rempah ini itu menyatu. Kalau meleleh dan kadar airnya itu hilang, membentuk istilahnya kayak karamel, jadi karamel begitu, mengental. Nah, itu ciri-cirinya bumbu tersebut kadar airnya sudah hilang atau berkurang pemirsa ya. Kita aduk-aduk. Nah, untuk proses yang ini agak lama pemirsa ya, soalnya kita nunggu juga kadar airnya itu menguap, dan ini nanti membentuk seperti kayak warna-warna kecap gitu pemirsa, karena gula jawanya atau gula merahnya itu larut, ini kadar airnya masih banyak. Nah, dengan proses ini bumbu itu nantinya akan tercampur rata pemirsa, dan aroma dari rempah-rempah, daun salam, daun jeruknya itu akan keluar. Tapi kalau di istilahnya dilangsungkan, itu aromanya itu kurang berasa pemirsa. Nah, itu kalau udah berbusa begitu itu udah panasnya udah nambah dan kadar airnya sudah mulai berkurang pemirsa ya. Nah, proses untuk caramelize ini agar karamel, gulanya jadi karamel, nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama ya pemirsa ya, paling kurang lebihnya kisaran 10 menit. Dan juga untuk mengeluarkan aroma-aroma rempah-rempah, daun-daun salam dan daun jeruknya gitu juga nggak begitu lama. Kenapa? Karena airnya juga sedikit tadi pemirsa, kurang lebihnya kisarannya 100 mili pemirsa. Fungsinya ya tadi untuk melarutkan gula biar larutnya maksimal. Kalau dilangsung pemirsa misalnya nggak pakai air,
langsung kita larutkan dengan cara digoreng itu karamelnya terlalu pekat, terlalu banget, bisa kayak itu gulali pemirsa, terlalu kayak gulali. Jadi nantinya kalau diaduk dengan bahan pokoknya, dengan kacang, dengan kentang, dengan tempe, itu nggak nyampur, kurang nyampur pemirsa itu. Nah ini udah tanda-tandanya udah berbusa begitu, itu udah tandanya caramelize, kadar airnya udah mulai berkurang pemirsa. Nah ini udah mulai bentuk karamel ya pemirsa ya. Nah itu kita ambilin yang lengkuas, itu kita ambil karena lengkuas itu banyak mengandung air sih. Di antara bahan-bahan itu yang paling banyak mengandung air adalah lengkuas. Kita ambilin, tujuannya kenapa? Biar nanti kering tempenya itu tidak mudah melempem. Dan yang tidak bikin awet itu, yang nggak bikin awet adalah kadar air pemirsa. Kita menghindari kadar air di sini. Makanya yang untuk lengkuasnya kita ambilin. Nah itu sampai nempel-nempel, sampai kayak gosong begitu pemirsa. Sekarang tahap selanjutnya yaitu memasukkan bahan-bahan tadi ya pemirsa ya. Nah kita masukkan. Nah, fungsinya di caramelize begitu biar mudah nyampurnya pemirsa. Nah tuh dimasukkan semua begini pemirsa. Nah ini sudah tahap terakhir pemirsa ya, tahap pengadukan atau pencampuran bumbunya. Ini tinggal nyampur aja. Kalau udah nanti tercampur rata berarti udah selesai pemirsa. Tidak tunggu lama-lama, hanya mencampur aja. Nah ini yang dinamakan kalau di Surabaya adalah kering tempe pemirsa. Bahan dasarnya yang dominan adalah tempe, tapi di situ dikombinasikan sama kentang dan kacang tanah. Nah begini pemirsa tuh. Kita aduk-aduk. Kita di sini butuh ratahnya ya, rata ya pemirsa ya. Kalau tadi misalnya nggak dicairkan terlebih dahulu gulanya, itu susah untuk meratakan bumbu-bumbu tersebut pemirsa. Kita aduk. Nah tujuannya yaitu tadi fungsi dari semua digoreng itu biar awet pemirsa. Untuk yang seperti ini bisa sampai 1 atau 2 minggu kalau taruh di toples. Ini bahan untuk pelengkap nasi kuning ya pemirsa ya, karena kita ada pesanan ini, pesanan nasi kuning. Nah demikian pemirsa untuk resep pembuatan tempe kering atau kering tempe ya pemirsa ya. Nah, ini sebenarnya bukan bahan utama tapi pelengkap di nasi kuning, ini buat pelengkap. Kalau bagi saya di keluarga besar saya, kalau nggak ada yang begini di kampung atau bahkan mungkin sebagian Surabaya itu kayaknya kurang lengkap. Bukan namanya nasi kuning kalau belum ada yang beginiannya pemirsa. Oke demikian pemirsa sementara. Mungkin nanti saya akan lanjutkan ke pembuatan nasi kuningnya. Terima kasih telah menyimak video saya pemirsa dalam resep bikin kering tempe khas resep dari nenek moyang ini pemirsa, khas Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.